Awalnya keluarga, anak saya, suami saya juga bilang diborongkan saja. Kita pikir kita handle, kita bisa. Ternyata nggak semudah yang kita bayangin. Pernah ada kendala, saya tertipu dengan tukang kayu. Hello, I'm Jeff Porter from Australia, Perth, Australia. Halo, nama saya Windra. Saya kebetulan sekarang tinggal di Australia. Perkenalkan, nama saya Endang Esti, saya dari Ambulu. Ini awal mula ceritanya saya pakai jasa Antosa Arsitek. Awalnya saya nggak ada gambaran sama sekali. Saya pikir kalau saya cari arsitek yang daerah Jember itu lebih gampang karena bisa datang ke lokasi, bisa disurvei dulu kan gampang, bukan dari jauh luar kota. Awal mula saya mengenal Antosa, saya tahu dari YouTube dan konten-konten mereka. Terus saya bilanglah ke ibu, menyarankan untuk pakai Antosa. Kebetulan di Jember, desainer atau arsitek emang nggak banyak. Nah, setelah itu saya survei, saya lihat di YouTube, kok reviewnya bagus. Jadi hati saya itu kok srek sama Antosa Arsitek. The design and drawing are very professional, very happy with it. I was shocked, to be honest, when I first saw it. Esty told me before when she first got it, and I was shocked when she sent it to me, and now I come to Ambulu myself to see it, and very happy so far with what's happening. Easy to understand, very clear, very detailed drawing, like same in Australia, very detailed. Awalnya keluarga, anak saya, suami saya juga bilang diborongkan saja. Nah, karena saya awalnya pengen memulai dari bangunan saya sendiri, jadi saya handle sendiri. Saya pikir itu gampang. Awalnya saya pikir simpel saja. Ternyata rumit. Kita pikir kita handle, kita bisa. Ternyata nggak semudah yang kita bayangin. Apalagi bangun rumah, maksudnya kita harus pilih material yang bagus, terus builder yang bagus juga. Dan tentunya apalagi di Ambulu atau Jember ini agak susah. Tukangnya juga pasti ada challenge juga. Sempat ketipu juga dengan beberapa orang. Kita beli material, yang handle kebetulan mama saya. Saya cari materialan sendiri, saya handle sendiri, saya beli sendiri. Sampai pernah ada kendala, saya tertipu dengan tukang kayu. Waktu itu saya taruh 30 juta untuk pembelian kayu usuk, reng, balok, dan sebagainya. Pada akhirnya, karena dia itu nggak on time, saya nggak bisa kerja dengan seseorang yang sesuka sendiri. Jadi itu salah satu kendala. Kedua, material. Terkadang kita ini pinginnya pakai yang terbaik seperti pasir, kita pakai pasir Lumajang. Nah, saat ini di saat saya membutuhkan pasir, tiba-tiba ada erupsi. Nah, kendalanya di situ karena mining pasir sendiri ditutup 1 atau 2 minggu yang lalu. Itu kedua. Ketiga, biasanya masyarakat kita ini terhadap perempuan yang menghandle sesuatu pekerjaan yang biasanya dihandle sama laki-laki, kita ini di underestimate. Ini orang perempuan bisakah menghandle seperti itu? Saya tunjukkan bahwa saya bisa. Memang ada stres itu wajar. Setelah itu ya kebetulan ya alhamdulillah mereka datang mengunjungi saya, support saya secara di samping finansial juga secara mental ya. Karena mentali kita terkadang kita itu merasa pengen share dengan seseorang yang pas. Saya hubungi sendiri Antosa, Mas Antosanya, alhamdulillah bisa merespon dengan baik. Terus yang lain-lain saya pilih tukang sendiri. Mandor saya baik. Cuman kadang-kadang kendalanya ya kita menyadari bahwa di Indonesia ini orang susah untuk disiplin. Jadi saya bukannya untuk cerewet tidak, tapi mendisiplinkan tukang saya, tapi terus terang
itu susah banget. Kalau misalkan jam 7 start, on time, nanti break bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan capek, breaknya berapa menit, itu bisa diatur sendiri. Tapi terkadang tukang itu mensalahartikan. Jadi itu yang paling sulit kendalanya, mendisiplinkan tukang. Terus untuk misalkan kelancaran, ya terkendalanya dengan cuaca. Apalagi di bulan-bulan Desember, November itu hujan. Jadi terkadang kerja cuma setengah hari. Sebenarnya dari awal kita mau borong juga, mau pakai jasa yang enak lah. Tapi namanya juga udah terlanjur juga, kita pikir segampang itu bangun rumah. Ternyata enggak. Yang paling penting, yang susah untuk sementara meninggalkan keluarga. Jadi saya sudah 4 bulan di sini, untuk kedepannya saya masih harus stay di sini sampai bangunan selesai. Jadi mudah-mudahan nanti lancar. Saran saya kalau mungkin ada yang mau bangun rumah juga, kalau nggak mau ribet, mungkin enak diborong lah. Jadi yang kita alami juga bisa mungkin jadi pelajaran yang mau bangun rumah, apalagi untuk yang punya kerjaan, yang orangnya busy, yang nggak bisa pantau setiap saat. Krunya Antosa Arsitek juga sangat membantu. Antosa kadang juga datang untuk survei gimana proyek yang kita bangun ini. Selama ini kita happy lah dengan cara kerja mereka, terus dengan drawing mereka juga kita happy, profesional juga. Apalagi di Jember emang nggak banyak, siapapun saya sarankan Antosa udah rekomendasi lah. So yes, very happy all together. Kalau saya sebagai perempuan, terus terang yang spot yang favorit buat saya itu yang saya usahakan untuk memperindah kitchen. Kalau kitchen itu bagus, bersih, nyaman, otomatis sebagai ibu rumah tangga kan suka memasak. Jadi saya sambung dining dengan taman belakang. Jadi kalau kita memasak biar hawanya, udaranya, sirkulasinya ada. Itu favorit saya. Tapi kalau favorit suami, kemungkinan sama anak di balkoni atas. Itu mungkin untuk melihat sunset. Karena di atas kan lebih chill ya. Harapannya kalau sudah jadi. Once the house is built, which I'm assuming will be another 6 months, I suppose, the plan is to retire here, but not for another few years because still working in Australia. Terus terang kalau di Australia kan musimnya 4 musim. Jadi di mana terkadang musim dingin itu kita kurang suka. Kita datang ke sini. Jadi istilahnya setengah villa di desa. Iya, jadi mungkin dipakai untuk beberapa bulan kalau kita pulang untuk hari raya, kedepannya masa pensiun, gitu kita bisa tinggal di sini. So once finished there, yes, come and stay here. Maybe have another house in Bali, live between the two, you know what I mean? It was very quiet here for tourists, but very peaceful too, for me to come and nice little, compound here. I like it here, nice and quiet. Saya bikin senyaman mungkin. Iya, kalau saya bukan untuk dipandang aja, tapi kenyamanan. Bagi saya rumah itu tempat tinggal kita. Jadi dibuat se-comfortable mungkin, nyaman, homey, nggak cuman asal indah saja.